Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat fitur hapus di bagian outlet ya. Nah, kemarin kan kita kan sudah selesai membuat fitur tambah di bagian outlet. Nah, sekarang kita mau membuat fitur delete nih atau hapus. Nah, sini kan belum berfungsi nih, baru gini doang, dan pas di oke tuh, dan dia nggak kehapus gitu kan. Nah, oke, cara cukup mudah. Oh ya, sebelum mulai mungkin takutnya kalian lupa, yang pertama itu jangan lupa nyalain SMPP ya kan. Kalian startin yang dua ini. Nah, setelah itulah kalian langsung buka, dan seperti biasa ketik localhost, terus nama project kalian, terus foldernya ada di pakai folder apa, namanya apa gitu kan. Setelah itu masuk ke halaman yang ingin kalian atur gitu atau ubah. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita lanjut cek ke file SMPP nya ya. Seperti biasa klik yang ini. Nah, ini perbesar aja. Setelah itu lanjut ke htdocs, kemudian lanjut ke, kalau saya apa namanya, laundry 1. Oke, jadi masuk ke laundry 1. Nah, yang ini. Nah, itu langsung dibuka aja, cmd gini, kode spasi titik. Nah, ini bakal langsung ke buka VS Code. Dah, oke. Sebentar nih, saya rapiin dulu. Silang dulu, dan silang dulu. Oke. Nah, oke, kita fokus ke sini ya. Oke. Ini kan kemarin kan kita udah buat nih fungsi untuk menampilkan data dan tambah data. Sekarang kita membuat supaya fungsi yang di sini itu berfungsi gitu. Cara cukup mudah. Pertama kita harus tahu dulu. Kita buka dulu database-nya. Tunggu ini sangat lama. Jadi kalau untuk menghapus itu, dia kan harus tahu nih mana yang harus dihapuskan untuk pembedanya. Nggak bisa kayak hapus ini yang membedakan apa gitu kan, antara data 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu kan. Yang membedakannya itu adalah ID-nya. Jadi kita harus dapetin ID-nya dulu, baru kita bisa masukkan ke dalam fungsi delete. Nah, contohnya kayak gini nih. Misalkan di outlet ya. Oke. Masuk ke SQL-nya. Nah, di delete. Nah, ini dia harus ada kayak gini nih. Where tuh kalian mau berdasarkan apa gitu kan, berdasarkan apa, ID outlet, nama, dan lain-lain gitu. Oke, lanjut aja, lanjut. Nah, ke sini. Nah, kita, jadi ini ada dua opsi nih. Yang pertama, kalian bisa langsung tambah di sini. Yang kedua, kalian bisa tambahin dulu, buat fungsi dulu di sini. Oke. Mungkin saya bakal pakai cara yang pertama gitu ya, yang langsung buat fungsinya. Nah, sebelum itu, sebelum buat fungsi, kita perhatikan dulu nih di halaman outletnya. Halaman outlet. Nah, kita cari untuk, nah ini saya ganti dulu jadi nomor. Kita cari dulu untuk bagian tombol hapusnya. Seharusnya di bagian tombol hapus itu dia mengirim sebuah data. Nah, di sini, sorry, nah di sini, nah dia mengirim sebuah data. Nah, kalau ini artinya itu dia mengirim dengan menggunakan global variable get ke mana, ke halaman outlet hapus. Mengirim yang key-nya itu ID dan value-nya 26. Contohnya kayak gini. Ini coba saya coba dulu. Nah, ini kalian arahin aja ke sini. Nah, lihat di kiri bawah. Sesuaikan. Nah, kalau diklik oke. Nah, lihat di atas. Nah, ini belum terhapus karena yang pertama, ID yang di sini tuh belum sesuai dengan ID yang ada di database gitu kan. Harus kita sesuaiin dulu. Caranya cukup mudah. Kita keluarin dulu. Nah, cara itu di bagian sini. Kita lihat, pertama-tama kita harus cek dulu. Di bagian sini kita udah pakai perulangan belum? Oke. Oh, sudah pakai perulangan for each. Oke. Cukup mudah, tinggal kita panggil aja ID apa, ID
ID outletnya. Nah, ID outlet yang ada di database panggilnya kayak gini nih. Ini nggak harus ID ya, nih. Ini misalkan I aja itu boleh, cuman harus sesuai. Kalau misalkan ID berarti nanti saat ngambilnya ID gitu, saat nangkepnya ya saya ID aja deh, ID. Nah, masukin di sini ID outletnya nih, samain kayak ini aja, cuman yang bagian dalamnya itu ganti jadi sesuaiin yang ada di tabel. Namanya apa? ID outlet ya kan, mirip, samain. Jadi huruf besar huruf kecil tuh harus disamain, jangan, nggak boleh beda gitu. Langsung aja saya tambahkan. Ini biar cepet. Oke. Outlet ya, outlet pakai S. Masukin key-nya itu ID outlet. Outlet. Gini. Dah. Seperti ini nih harusnya itu sesuai ya. Coba. Jadi nanti nggak sama kayak gini. Ini 26, bawah lagi 26, 26. Perhatikan kiri bawah 26, 26. Nah, harusnya nanti beda-beda sesuai dengan ID yang ada di database yang gitu. Coba saya refresh. Oke. Nah, beda-beda kan, 56, 57, 58, 60. Oke. Nah, udah nih. Kita udah berhasil nangkep data ID-nya. Itu kan kita tampung ke dalam global variable get yang key-nya tuh ID, dan kita kirim ke halaman outlet hapus. Nah, langsung kita cek di outlet hapus. Nah, ini masih kosong. Pertama-tama nih kita buka dulu tag PHP. Nah, setelah itu di dalamnya baru kita cukup buat variabel. Misalkan ini untuk menampung ID-nya, ID yang dikirim gitu kan. Nih, variable get yang dikirim tuh kan. Nah, kita tampung ke dalam sebuah variabel. Misalkan namanya itu ID aja deh. ID. Nih pakai apa? Pakai global variable get. Yang key-nya apa tadi? Key-nya ID. ID. Dah, kayak gini. Setelah itu di bawahnya baru kita buat si fungsi delete-nya itu. Gampang. Misalkan tinggal buat dulu. Kalau mau buat query-nya silakan. Misalkan buat query-nya dulu deh, query. Atau mau disatuin juga bisa. Query-nya tuh sesuaiin delete delete from. Oke. From outlet where sesuai ID outlet sama dengan apa? Si ID. Nah, ini kasih kayak gini harusnya udah oke. Cuman ini kan baru ditampung dalam sebuah variabel ya, sebelum kita pakai fungsi MySQL query. Nah, langsung aja kita pakai CLI query. Oke, kayak gini. Nah, ingat kalau MySQL query itu dia membutuhkan dua parameter atau dua argumen. Yang pertama itu argumen untuk pengkoneksiannya, gitu kan? Kan kita kan udah buat nih pengkoneksiannya itu di sini ya. Nah, di koneksi titik PHP. Oke, coba langsung kita sambungin aja. Caranya itu cukup mudah. Pakai require aja deh. Pakai require, terus keluar dulu, keluar file kan, folder. Setelah itu masuk ke folder config, gitu kan, masuk ke koneksi titik PHP, koma, dan ya udah langsung bisa diakses. Panggil koneksi. Nah, yang kedua apa? Query-nya apa? Entah itu delete, insert, atau apalah gitu kan. Tapi kan kita kan butuh delete, ya udah langsung delete aja, delete query ya, karena ditampung di variable query. Udah kayak gini. Ini udah selesai. Nanti setelah dia berhasil mungkin ya kita kasih pesan gitulah.
pesan JavaScript gitu ya. JavaScript yang pesannya itu dia apa ya, pesannya mungkin berhasil dihapus, langsung balik ke halaman awal. Seceripet ini cukup simpel sih harusnya. Script kasih alert gitu kan di sini biar enak. Alert, nah, alert jangan lupa alertnya pakai kutip, kurung buka kutip. Nah dalamnya ini pesannya apa gitu kan, data berhasil dihapus, kutip lagi, tutup. Nah tikom, oke. Setelah itu baru mengarah kemana, dokumen mengarah ke apa, outlet, titik HP. Dah kayak gini. Jangan lupa tutup scriptnya, di bawah sama kayak data, cuman pakai tanda slash. Ceripet. Dah kayak gini, ini harusnya udah selesai sih, cukup kayak gini doang, simple. Nah ini bisa opsional nih. Yang pertama, misalkan kalian gak mau pakai variabel query gitu kan, langsung taruh di sininya ini, nah langsung taruh di dalam sini, itu boleh gitu kan. Cuman ini biar rapi aja. Nah langsung aja kita coba. Oke, ini saya refresh dulu dan langsung aja kita hapus, saya pula. Oke. Nah data berhasil dihapus, cek, saya pula. Nah udah ya, kita cek ID nya deh, 57. Oke, berarti yang paling atas tuh nanti nggak 57 gitu kan. Coba kita cek paling atas siapa, berapa, 58. Nah ini berarti fungsi hapusnya udah berhasil. Oke gitu. Nah ini untuk cara pakai fungsi gitu kan, cara ya udahlah yang penting jadi gitu kan, cepet gitu kan. Nah cuman kalau nggak pakai fungsi itu kekurangannya itu kan kita harus copy paste di, kalau misalnya kita mau nambahin di fitur halaman lain gitu kan. Nah itu kelihatan kayak kurang rapi gitu. Jadi biar rapi, dari bagian sini deh, dari bagian sini. Nah kita cut aja, yang ini dihapus dulu. Oke. Nah jadi segini aja. Langsung kita buat di sini, kita buat fungsi yang namanya itu delete. Delete hapus, sesuaiin aja gitu kan. Cuma nanti saat pemanggilannya harus sama gitu kan, delete hapus gitu. Nah kita kan butuh satu parameter, yaitu ID, samain. Nah itu jangan lupa tambahkan fungsi pakai public, supaya kita bisa pakai function lagi, supaya kita bisa pakai variabel koneksi gitu kan, lagi koneksi. Nah udah, langsung aja paste. Nah udah kayak gini, cukup kayak deh. Nah udah sih kayak gini doang gitu kan. Ini kenapa nih, oh sorry, bukan public tapi global, sorry. Nah ya kayak gini. Ini harusnya udah sih, cuman ya gini doang gitu kan, gampang gitu. Nah cuman kita kasih return buat ngecek nih datanya berhasil kehapus apa enggak gitu kan. Ya emang kadang ada yang error gitu kan, kita cek. Nah kita kembalikan sama ke di atas nih. Sebenarnya tinggal copy aja sih, tapi adalah biar lancar ngetik juga, biar ingat juga gitu kan. Kita ketik aja sendiri, MySQL gitu kan. Lanjut apa, average row. Nah masukin si koneksinya. Nah oke, lanjut di outlet hapus. Nah kita tinggal panggil si fungsinya aja gitu kan, gampang. Panggil aja fungsinya tuh. Oh iya, mungkin kalian bisa variasin gitu kan, itu harus pakai. Oke, mungkin cukup gini aja sih. Iya cukup gini aja. Kalau oke gini aja deh kayaknya. Udah sih. Atau kalau mau variasi sini, yang ini nama ini bisa dijadiin parameter, biar kalian biar cukup buat satu aja deh, buat cukup satu fungsi delete gitu kan. Bisa untuk yang lain, bisa untuk paket, pelanggan, dan pengguna gitu kan.
juga kalau mau, tapi ini mah untuk versi simpelnya ya. Jadi kalau misalkan mau menambahkan fungsi hapus di yang lain, kita harus buat lagi gitu kan, fungsi delete pengguna, delete apa, data apa gitu kan, karena ini itu beda-beda gitu kan. Yang pertama ini form, nama tabelnya udah beda-beda. Yang ini kan untuk outlet. Nah, kalau pelanggan apa? Member. Ya member. Kalau pengguna user. Kalau paket paket. ID juga sama, ID juga beda. Kalau ID paket apa? Kalau paket, kalau tabel paket ID paket. Kalau outlet baru ID outlet. Nah, itu beda-beda. Jadi kalau misalkan mau apa ya? Mau biar satu fungsi untuk semuanya itu bisa, cuman ya bisa sih tinggal diganti aja gitu. Tapi kalau saya sih di sini ya udah cukup gini aja gitu kan, satu fungsi satu gitu. Nah, oke lanjut, kan udah buat, kita tinggal panggil aja, kita tinggal panggil di sini, kita panggil pakai if. Nah, kita masukin kita panggil namanya itu tadi apa, delete delete apa hapus, lupa lagi kan. Oh ya, delete. Nah, delete satu parameter, oke, yaitu ID. Udah samain aja biar gak bingung gitu kan. Nah, di sini ID ngecek nih apakah dia berhasil gitu kan atau tidak. Sama aja sih kayak yang ditambah gitu kan, sama aja. Nah, oke. Kalau berhasil dia maka keluarkan apa-apa, diulang-ulang lagi gitu kan, biar lancar ngetik juga kan, untung juga. Script, jangan lupa nih, ini harus benar, jangan script terus kayak gini langsung alert. Kadang tuh typo dikit nih, kutip aja gitu kan, misalkan pakai kutipnya keduaan gitu kan, itu fatal banget nih, kutipnya keduaan terus di sini terus gini, itu fatal banget nih, nggak boleh, bakal error gitu kan. Nah, kita jadi harus kayak gini. Terus pesannya apa? Pesannya itu data berhasil dihapus kayak gini, kutip tutup. Saya itu baru di bawahnya itu dia bakal menuju kemana gitu kan, setelah si user atau ya si user mencet oke gitu, kasih kan. Dion nah ke outlet jadi HP. Nah, dah. Terus di akhirnya jangan lupa ditambahkan nah, serif. Dah kayak gini. Kalau else yang itu dia mungkin echo. Oke, kita copy aja deh biar mempercepat waktu, nggak bisa cepat sih mungkin ya, mempersingkat durasi video gitu kan sebutannya. Nah, gini tinggal diganti jadi gagal. Emang enakan sih kalau bikin project kayak gitu tuh, emang enakan pakai OP gitu kan. Jadi kalau pakai OP tuh cukup buat satu class aja, itu bisa buat semua gitu kan. Kita tinggal ganti atribut sama tambahkan metode gitu. Dah kayak gini, coba langsung aja kita refresh dulu, pasti bakal sama aja gitu kan. Nah, bisa gak nih biar tahu dan yap berhasil gitu kan. Nah, 60 harusnya nggak ada 61. Nah, ya udah kayak gitu doang, gampang gitu kan, so easy sekali kalau kayak gini. Dah, jadi untuk delete sih segini aja. Jadi untuk mungkin video selanjutnya itu update. Nah, update tuh sebenarnya kayak gabungan dari delete sama tambah gitu kan. Kalau tambah kan apa? Kalau tambah perlu idenya. Nah, sama update juga perlu data ini, karena dia kalau update itu kan pakai form juga. Kalau tambah pakai form, update pakai form. Nah, cuman bedanya itu kalau ubah itu, nah apa yang mau diubah gitu kan.
Untuk mengetahui apa yang diubah perlu IT. Nah, kayak gabungan gitu. Itu sih. Jadi sekian aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.